Loh, bukankah itu mertua dan juga sahabatmu? Tanya Nyimas kala netranya melihat dua orang wanita beda generasi, sedang duduk di kursi pengunjung. Iya mah, itu Mama Naila dan juga Kayla, jawab Arumi dengan terbata. Wanita itu berdiri sekitar 1 meter dari kursi pengunjung. Bola matanya bergerak mengikuti gerak-gerik kedua wanita di depan sana. Lagi dan lagi rasa iri serta cemburu menyelinap masuk ke dalam relung hati tatkala Naila tersenyum manis ke arah sahabatnya. Sebuah senyuman yang tak pernah diberikan kepada Arumi. Nyimas mengusap punggung tangan Arumi yang melingkar di lengan wanita itu. Dengan lembut dia berkata, "Nak, ayo temui mertua dan sahabatmu. Sekalian ajak mereka makan di kantin, siapa tahu mereka juga belum makan siang." Arumi mengulas senyum tipis tanpa disadari olehnya. Ia mencengkeram tangan Nyimas dengan erat hingga membuat sang mama meringis. Gerakan itu menciptakan kerutan tipis di kening wanita parubaya itu. "Jangan takut, apabila Jeng Naila menghinamu, Mama akan membelamu sampai titik darah penghabisan," pungkas Nyimas. "Lagi pula dia adalah ibu dari suamimu, kamu masih berkewajiban menghormatinya, meski di antara kalian sering terjadi selisih paham. Mengerti?" Nasihat Nyimas panjang lebar kemudian diikuti anggukan kepala oleh Arumi. "Ya sudah, ayo, ajak Nyimas." Akhirnya mereka pun menghampiri Naila dan Kayla di depan apotek rumah sakit. "Halo Jeng Naila," sapa wanita berhijab dengan senyuman manis di bibir. Merasa namanya disebut oleh seseorang, Naila menoleh. Alangkah terkejutnya wanita itu melihat sepasang ibu dan anak sedang berdiri di samping kursi. Menyadari wanita yang menyapa dia adalah bisannya, Naila memutar bola mata dengan jengah dan merubah raut wajah. "Mau apa kamu menyapaku?" tanyanya ketus. "Butuh sumbangan untuk biaya operasi jantung." "Memangnya anak pungut kamu itu sudah tidak mampu membiayai ibu angkatnya, sampai-sampai kamu menemui saya?" Dengus Naila kesal, sebab merasa ketenangannya diganggu. Seperti biasa, Nyimas selalu tersenyum meski perlakuan bisannya selalu kasar dan terkesan angkuh. Sebenarnya wanita anggun dalam balutan pakaian serba tertutup itu sudah tahu sikap Naila terhadap Arumi. Sejak pertama kali Mahesa memperkenalkan sang putri pada keluarga Adiguna. Sebagai mahasiswi lulusan psikologi, Nyimas bisa menilai karakter calon besannya itu hanya lewat sikap dan tingkah laku. Ia sudah tahu bahwa orang tua Mahesa tidak merestui putra kesayangannya menjalin kasih dengan Arumi. Sebagai seorang ibu yang ingin melindungi anaknya, Nyimas ingin mereka berdua putus. Namun melihat cinta yang tumbuh di antara sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, ia tidak tega memisahkan mereka berdua. Dengan sangat terpaksa Nyimas mengizinkan Mahesa meminang Arumi meski dari lubuk hati timbul kecemasan dalam diri. Mungkinkah sang putri akan bahagia dengan pernikahannya itu? "Jeng Naila, jangan berburuk sangka dulu. Aku menghampirimu hanya mau menyapa saja. Tidak ada niat lain. Kebetulan saya bertemu di sini, apa salahnya menyapa besan? Iya kan? Kalau aku pura-pura tidak lihat, Jeng Naila di sini nanti malah dijelek-jelekin. Jadi lebih baik disamperin daripada nanti imbasnya ke anakku," ujar Nyimas sambil terkekeh. Emosi Naila sudah berada di atas ubun-ubun. Perkataan Nyimas barusan membuat wanita itu bungkam seketika. Bagaimana tidak, wanita berhijab itu tanpa ada rasa takut menangkis semua ucapan yang dilontarkan oleh Naila. Wajah Naila merah padam akibat menahan emosi. Rahangnya menonjol keluar dan sorot mata memancarkan kilatan permusuhan. Ingin rasanya wanita itu mencabik-cabik mulut Nyimas, karena telah lancang melawan. Namun karena berada di tempat umum ia hanya bisa memandangi besannya dengan sorot mata permusuhan. Ia tak menyangka, lama tak bertemu dengan Nyimas, sikap ibu angkat Arumi kini berubah, menjadi lebih berani dan tidak lemah seperti dulu, membuat Naila kesal. Melihat situasi tidak kondusif, Arumi berinisiatif melerai perselisihan di antara mama dan mertua dengan cara memberikan sentuhan lembut pada lengan Nyimas sambil berkata, "Mah, jangan sampai terpancing emosi. Ingat kondisi jantung mama," bisiknya. Kemudian Arumi menoleh ke arah mertuanya. "Maafkan Arumi dan mama Nyimas apabila mengganggu ketenangan mama." Wanita itu mencoba menetralisir keadaan yang semakin memanas. "Oh ya, mama dan Kayla sedang apa di sini?" Arumi menatap Naila dan Kayla secara bergantian. "Tumben datang ke rumah sakit." Dengan angkuh Naila menjawab, "Tentu saja berobat. Memangnya ini rumah sakit milik nenek moyang kamu, hingga kami dilarang datang ke sini." Tidak terima putri kesayangannya dibentak, Nyimas berniat membuka Arumi, membela Arumi. Namun belum sempat ia membuka mulut, tiba-tiba wanita dalam balutan jas dokter berwarna putih menyela, "Ini rumah sakit umum. Siapa saja boleh datang ke sini. Hanya saja, Rumi penasaran, kenapa tadi kalian mengantri di poli kandungan? Siapa yang sakit?" Naila dan Kayla terdiam. Detik berikutnya mereka menatap
Lewat sorot mata, kedua wanita itu seakan sedang berkomunikasi secara tersirat. Melihat ada kesempatan, Kayla memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Tante Naila mengantarkanku check up kandungan, ucapnya santai. Arumi dan Nyimas terkesiap, sepasang ibu dan anak itu bergeming, kedua mata melebar. Kayla hebat kan, baru 3 bulan pacaran sudah hamil. Rahimnya benar-benar subur, apalagi mendapatkan bibit berkualitas dari kekasihnya. Timpal Naila seolah-olah ingin memamerkan bahwa bibit Mahesa merupakan bibit unggul, hingga dalam beberapa bulan berhubungan, rahim Kayla sudah tumbuh calon penerus. Wanita itu memandang sinis ke arah Arumi. Kapan kamu memberikan saya cucu? 5 tahun menikah kok belum memberikan hasil. Saya capek loh terus menunggu. Jangan sampai kamu ditendang dari keluarga Adiguna karena tidak bisa memberikan keturunan. Cukup, Jeng Naila, bentak Nyimas. Kedua tangan wanita itu mengepal, mencengkeram ujung pakaian demi mengurai rasa marah. Emosinya sudah berada di ubun-ubun. Ia tidak terima anak kesayangannya dihina oleh orang lain, sekalipun itu adalah besannya. Hati Nyimas sakit, bagai ditusuk oleh ribuan anak panah. Di depan mata, Naila tega menghina Arumi hanya karena ia belum juga memberikan keturunan pada keluarga Adiguna. Beberapa pengunjung serta tenaga medis yang berada di sekitar kejadian menoleh ke arah mereka. Suara teriakan Nyimas sukses menarik perhatian semua orang. Aku peringatkan padamu, jangan pernah menghina Arumi. Nyimas menatap Naila penuh emosi. Matanya memerah karena menahan marah yang sebentar lagi akan meledak. Bagaimanapun wanita ini adalah menantumu. Kamu patut menghargai dan menghormatinya, meski Arumi belum bisa memberikan cucu padamu. Kamu tidak pantas menghina dia. Perkara keturunan itu urusan Allah, kamu tidak pantas ikut campur. Lebih baik kamu mendoakan Arumi agar segera diberikan momongan, bukan malah menghina putriku di tempat umum. Skak, Nyimas, khawatir tak mampu mengontrol emosi, Nyimas menarik lengan Arumi untuk pergi meninggalkan dua iblis dalam wujud wanita yang berdiri di hadapan mereka. Saat Nyimas melewati Naila, ia berkata, "Jangan terlalu sering menghina menantu. Siapa tahu di kemudian hari dia adalah orang yang akan menolongmu ketika dalam kesusahan." Lalu Nyimas berjalan menghampiri Kayla. "Untuk apa bangga jika kehamilanmu itu terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah menurut agama?" Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Nyimas melengos tanpa melirik sedikit pun pada Naila dan Kayla yang berdiri mematung di tempat. Kepergian Nyimas dan Arumi menyisakan dendam dan rasa sakit hati pada diri Kayla. "Baiklah, karena kalian sudah mengibarkan bendera perang, maka bersiaplah untuk menerima serangan yang akan kuberikan. Kita lihat saja siapa yang akan menjadi juara." Beberapa hari kemudian, siang hari di jam istirahat, Mahesa dan Rio duduk di sebuah restoran Jepang. Kedua pria itu sengaja bertemu karena sudah lama tidak berjumpa. Mereka sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu luang untuk menghabiskan waktu bersama. Rio adalah sepupu Mahesa dari pihak ayah. Ibunya Rio adalah adik angkat putra. Meskipun Rio dan sang mama bukan keluarga adiputra, tetapi kakek dan nenek Mahesa memperlakukan mereka dengan sangat baik dan menganggap mereka seperti keluarga. Kedua pria dewasa itu duduk saling berhadapan. "Aku dengar dari Rini, beberapa hari lalu kamu dan Arumi bertengkar. Memangnya ada masalah apa? Tidak biasanya kalian bertengkar dan itu terjadi di tempat umum," ucap Rio membuka pembicaraan. Tangan pria itu meraih sumpit lalu memasukkan sushi ke dalam mulut. Sushi merupakan salah satu jenis makanan khas Jepang yang terbuat dari nasi, dibumbui cuka khas Jepang lalu diisi hidangan laut seperti ikan salmon atau ikan tuna yang biasanya disantap berbarengan dengan wasabi atau lobak pedas serta kecap asin. Mahesa tersenyum masam. Ia mencemplungkan beberapa sayuran mentah ke dalam wadah berisi kuah panas. Siang itu Mahesa memesan hotpot sebagai menu makan siang. "Arumi cerita apa? Selain melaporkan bahwa kami bertengkar di tempat umum." "Arumi hanya bercerita tentang kamu yang sudah lama tidak pulang ke rumah." Rio meletakkan sumpit di atas piring. Ia melirik ke arah sepupunya. "Selama ini apakah kamu tinggal di rumah utama?" "Tentu saja, kamu pikir aku akan tinggal di mana? Selain pulang ke rumah orang tuaku." Kesal dengan sikap Rio yang terkesan ikut campur dalam urusan rumah tangga, Mahesa membanting sendok ke atas piring hingga terdengar bunyi dentingan. Dua benda itu saling bersentuhan. Sontak semua pengunjung yang ada di restoran menatap kepala mereka. Rio terdiam beberapa saat kemudian menarik napas dalam. Jika sudah begini, ia yakin masalah yang terjadi antara Mahesa dan Arumi sangat rumit. Buktinya pria yang berprofesi sebagai pemimpin dari sebuah agen properti terbesar di Indonesia harus pulang ke rumah orang tuanya. Bukankah dalam sebuah hubungan rumah tangga terjadi perselisihan adalah hal yang wajar bagi pasangan yang telah menikah? Kamu pikir aku dan Rini tidak pernah mengalami? Impossible.
Seharmonis apapun sebuah keluarga, pasti pernah mengalami pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Hanya saja aku dan pasangan lain di luaran sana tidak mengeksposnya di depan umum. Aku dan Rini biasanya duduk bersama dengan kepala dingin. Kami saling mencurahkan isi hati masing-masing, mencari alasan keluar dari persoalan yang membelit rumah tangga, bukannya malah pergi dari rumah dan tinggal dengan orang tua. Sindir Rio. Hubungan Arumi dan Tante Naila tidak pernah akur. Kamu tahu itu kan? Ujar Rio. Pria itu sudah mulai frustasi dengan sikap Mahesa yang terkesan kekanak-kanakan. Apabila kamu pulang ke rumah utama, maka pandangan Tante Naila terhadap Arumi semakin buruk. Rio mengambil gelas berisi es matcha kemudian meneguknya hingga tersisa setengah. Saranku lebih baik kamu pulang ke rumah dan selesaikan masalahmu dengan Arumi. Mahesa mencebik, lalu menatap Mahesa dengan tatapan sinis. Kamu selalu ikut campur dalam urusanku. Ya, aku tahu. Selama ini kamu mungkin kesal karena aku terus-menerus menasehatimu. Mahes, aku berkata seperti ini demi kebaikanmu. Kita saudara dan aku wajib mengingatkan jika kamu berbuat salah. Begitupun sebaliknya. Apabila aku salah, kamu berhak menegurku. Aku tidak keberatan kok, timpal Rio. Sudahlah, aku malas berbicara denganmu. Rio menghela napas dalam sambil menggelengkan kepala. Setelah berbincang dengan Rio, Mahesa pulang ke rumah tetapi bukan ke rumahnya yang dibeli bersama Arumi, melainkan pulang ke apartemen Kayla. Pria itu memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya di basement. Dengan langkah gonta ia masuk ke dalam pintu lift. Memangnya dia siapa? Berani menasehatiku. Sungut Mahesa. Ketika lift berdenting dan pintu terbuka, ia langsung keluar dan melangkah menyusuri lorong menuju apartemen Kayla. Mas, kamu sudah pulang? Kayla menghampiri Mahesa, menyambut kedatangan pria itu dengan sukacita. Jemari lentik itu mengusap dada bidang pria itu. Masuklah, aku akan buatkan minuman untukmu. Perlahan Mahesa duduk di sofa berbentuk L yang ada di ruang tamu, menunggu Kayla menyiapkan minuman hangat untuknya. Ia menyalakan saluran televisi menonton berita seputar dunia bisnis melalui saluran TV berbayar. Diminum dulu, Mas. Gadis itu meletakkan secangkir kopi ke atas meja, lalu duduk di samping kekasihnya. Ia mencari posisi duduk yang nyaman agar tidak menekan janin yang ada dalam kandungan. Ada masalah apa? Mahesa meraih cangkir kopi, menyeruputnya, pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari layar televisi. Aku bertemu Rio di restoran Jepang, dan ia memintaku untuk pulang ke rumah. Kayla memutar bola mata dengan malas. Pria itu selalu saja ikut campur dalam urusan pribadimu, Mas. Sesekali tegas dong, jangan mau dikendalikan terus. Mentang-mentang sepupu kamu, dia merasa dirinya itu memiliki hak istimewa untuk memerintahmu. Luapan kesal dan marah terlukis dari wajah Kayla. Deru napas gadis itu tak beraturan, emosinya menguap bagaikan lava panas yang siap meledak. Pria itu menghela napas panjang. Menurutnya semua yang dikatakan Kayla benar. Rio selalu saja ikut campur dalam urusan pribadi yang menyangkut soal pekerjaan, karir, bahkan percintaan. Sejak kecil Rio tidak pernah membiarkan Mahesa hidup tenang. Sepupunya terus-menerus memberikan nasihat hingga membuat telinga pria itu terasa panas akibat terlalu sering mendengar ocehan berfaedah dari bibir seorang pria yang berprofesi sebagai pengacara di salah satu firma ternama di Jakarta. Bukan tanpa alasan, Rio menasihati pria itu, sebab terkadang Mahesa sering lupa diri dan melakukan hal-hal aneh yang terkadang menyusahkan dirinya sendiri. Terbukti sekarang akibat diselimuti hawa nafsu dan gairah, membara akhirnya ia terjerumus ke dalam lubang yang bernama perselingkuhan. Ia berselingkuh dengan sahabat dari istrinya sendiri, bahkan akibat dari hubungan itu membuahkan hasil. Seorang janin tumbuh di dalam rahim seorang wanita, namun bukan rahim Arumi melainkan rahim Kayla. Selingkuhan Mahesa. Lalu kamu akan menuruti permintaan Rio dan memilih kembali pulang ke rumah, meninggalkan aku sendirian, dalam keadaan tengah berbadan dua. Mahesa bergeming, ia membisu diam 1000 bahasa. Diamnya pria itu membuat Kayla semakin kesal. Ia bangkit dari sofa lalu menghentakkan kaki di atas lantai, kemudian berjalan masuk ke dalam kamar, meninggalkan Mahesa yang masih termenung di ruang tamu. Kini tinggallah Mahesa seorang diri. Ia menyandarkan punggung ke belakang sambil menatap langit-langit apartemen. Pria itu memijat pelipis yang terasa pusing. Setibanya di dalam kamar, Kayla meraih telepon genggam yang ada di atas nakas. Ia menggeser layar benda pipi itu dan menomor seseorang. Halo, saut Kayla tatkala sambungan telepon terhubung. Mulai besok kita jalankan rencana untuk menghancurkan wanita sialan itu. Aku ingin dia secepatnya mendapatkan ganjaran dari perbuatan jahat yang pernah dilakukannya padaku. Setelah misi ini selesai, dan aku bisa membalaskan dendam pada wanita itu, dalam waktu 2 hari ke depan, rekeningmu akan bertambah 2 kali lipat asalkan kamu mengerjakan tugas itu sesuai dengan arahanku.
Bersambung.